Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Laporan terbaru dilansir dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa pejabat pemerintah Tiongkok dilarang menggunakan iPhone dan perangkat bermerek asing lainnya di tempat kerja pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan akan merek dan teknologi asing, serta juga adanya potensi risiko keamanan yang cukup tinggi, terutama karena pekerjaan ini menyangkut pemerintah dan negara, sehingga data sensitif milik negara tidak bocor keluar. Pihaknya juga menyebutkan bahwa pejabat pemerintah ini diinstruksikan untuk tidak menggunakan iPhone ketika menjalankan tugas dan pekerjaannya, serta dilarang keras membawa perangkat ini ke tempat mereka kerja. Sumber lain dari Bloomberg juga menyebutkan adanya larang ini kemungkinan akan menyebar juga tidak hanya di sektor pemerintahan, tetapi juga ke lembaga dan organisasi yang didukung pemerintah Tiongkok, serta sejumlah perusahaan milik negara sebagai upaya agar negara bisa tetap mandiri dengan produk dan teknologi dalam negeri. Tiongkok sendiri dilaporkan merupakan salah satu negara yang merupakan pasar terbesar dari Apple, serta merupakan lokasi di mana banyak pabrik dan manufaktur dari perusahaan besar berdiri di sana. Meta bakal kerja sama bareng LG buat bikin Quest Pro generasi mendatang yang jauh lebih canggih. Perangkat virtual reality yang ditargetin bakal jadi pesaing dari Vision Pro yang baru diperkenalin sama Apple di bulan Juni 2023 lalu. Mark Zuckerberg sebagai CEO Meta punya ambisi baru nih terkait sama produk Quest dari perusahaannya. Mereka berencana buat bikin Quest Pro yang bisa bersaing dengan kecanggihan Vision Pro dan kerjasama bareng LG buat wujudin hal itu. Peran LG adalah sebagai manufaktur dengan LG Electronics yang tanggung jawab buat ngerakit. Sementara LG Energy dan Innotech buat baterai atau komponen lainnya. Lalu LG Display ini bakal ngurus aspek layar dari Quest Pro yang bakal pakai teknologi panel micro OLED. Dengan Xiaomi 13 dan 13 Pro yang udah diumumin di Desember 2022 lalu, kini Xiaomi 14 dilaporin bakal debut lebih awal di bulan November. Menurut Digital Chat Station, Xiaomi mau ngenalin 14 series sebelum event Double 11 alias 11 November atau Singles Day. Ini jadi event belanja besar tahunan di Cina yang berlangsung tanggal 11 November tiap tahunnya. Bahkan disebut sebagai yang terbesar di dunia. Kenapa perilisannya dipercepat? Penjualan Xiaomi 13 series nyatanya melebihi ekspektasi. Kalau ngomongin model ultranya nih, bakal rilis 2024 mendatang. Rumornya Xiaomi 14 series bakal jadi perangkat pertama yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3. SoC flagship terbaru dari Qualcomm ini baru diumumin 24 Oktober mendatang. Penasaran gak sih sama performanya? Huawei telah meluncurkan Huawei Mate 60 series secara diam-diam tanpa ada acara peluncuran resminya beberapa waktu yang lalu. Dan kini pihak perusahaan juga meluncurkan satu lagi perangkat premium terbarunya, Huawei Mate X5, juga tanpa ada acara peluncuran resmi lagi dan hanya tercantum di situs e-commerce Vmall di Tiongkok aja. Dimulai dari sisi depan, Huawei Mate X5 menggunakan layar 6,4 inci OLED LTPO display yang memiliki resolusi 2504x1080 pixel dan rasio 20,9:9 dengan touch sampling rate 300 Hz dan dilapisi dengan Kunlun Glass. Tidak diketahui secara pasti soal chipset yang digunakan oleh perangkat ini, selain bahwa Huawei Mate X5 menggunakan chipset Kirin 9000S yang juga dipakai di seri Mate 60. Walau tidak bisa dipastikan apakah perangkat mendukung 5G atau tidak, yang pasti perangkat lipat ini punya RAM hingga 16GB dan storage internal hingga 512GB. Dari segi kamera depannya memiliki sensor beresolusi 8MP dengan kamera belakang menggunakan setup sensor utama 50MP, sensor 13MP ultrawide dan sensor 12MP tele dengan dukungan OIS. Dan seperti Mate 60 series, perangkat ini juga berjalan dengan Harmony OS 4.0. Kelengkapan lainnya termasuk kapasitas baterai 5060mAh dengan dukungan 66W wire charging dan 50W wireless charging, dual SIM Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2, NFC, dan rating IPX8. Setelah sebelumnya sempat membocorkan produknya lewat postingan teaser,
Kini Samsung Electronics dan Thom Browne telah mengumumkan kemitraan terbaru mereka, yaitu peluncuran Galaxy Z Fold 5 Thorn Brown Edition. Edisi terbatas ini menggabungkan mode dan teknologi menawarkan desain ikonik Thom Browne dengan teknologi lipat terkini dari Samsung. Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition memiliki kulit kerang hitam dan elemen desain khas Thom Browne seperti garis merah, putih, dan biru. Produk ini juga dilengkapi dengan aksesori eksklusif, termasuk 2 tas kulit berbeda dan edisi khusus S Pen. Selain produk lipat, mereka juga memperkenalkan Galaxy Watch 6 Thom Browne Edition dengan desain yang serupa, termasuk warna emas dan aksesori kulit yang terlihat elegan. Produk ini juga mencakup aksesoris lainnya, seperti adapter charger 25 watt, charger jam tangan bergaya koin, dan kabel USB Type-C to Type-C eksklusif, yang semuanya ini bertemakan gaya Thom Browne. Paket produk ini juga dikemas dalam box dengan desain ikonik Thom Browne, sehingga pengguna bisa merasakan pengalaman unboxing yang mewah. Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition dan Galaxy Watch 6 Thom Browne Edition akan tersedia dalam jumlah terbatas di beberapa negara. Dan kabar baiknya, para konsumen Indonesia bisa pesan produk edisi khusus ini. YouTube lagi uji coba fitur yang asik nih, yakni tombol subscribe jadi nyala secara otomatis waktu dalam videonya ada kata-kata subscribe. Kalau kamu sering nonton YouTube, pasti sering dong dengar content creatornya bilang jangan lupa subscribe. Nah, YouTube pengen bikin inovasi tombol subscribe di dalam video bakal nyala kalau kata subscribe diucapin. Dengan begitu, penonton bakal lebih sadar di mana letak tombol subscribe ini. Animasinya cukup sederhana dan bakal nyala warna-warni selama beberapa detik. Proses ini bakal terjadi secara otomatis dan ngandelin data subtitle atau CC. Tapi YouTube baru uji coba buat versi desktop aja. Ngomong soal subscribe, kalian udah subscribe kanal Jagat Review belum? Kalau belum, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa pencet belnya ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.